Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, untuk infonya yang sekarang itu ya 31 Desember 2024. Nah, ini saya menjual anakan domba yang ini nih guys. Barangkali membutuhkan silahkan untuk subscriber saya atau barangkali yang lewat nonton. Kalau memang dombanya masih ada, ini saya jual 1.100.000 untuk 2 ekor. No minus, jaminannya hidup dikarenakan ini memang sudah jarang nyusuk ke ibunya, jadi bisa dipelihara begitu guys. Silahkan untuk yang membutuhkan. Pertama-tama saya dari Arjet Tapam nih, kali ini saya mau membahas mengapa itu kandang domba asal-asalan begitu guys. Jadi kenapa itu kainya itu kai-kai bekas atau ya seadanya. Kita bahas guys ah. Terkadang kita itu kalau melihat channel-channel YouTube itu ya yang banyak bertebaran itu ada itu yang kandang domba itu pada bagus ya pakai beton, terkadang cenah habis 500 juta dan sebagainya. Nah, saya sih tidak aneh kalau melihat hal-hal seperti itu, dikarenakan memang yang namanya keinginan itu manusia itu lebih daripada kebutuhan begitu guys. Karena dia itu mikirnya bukan kebutuhan, keinginan ya, buat kandang bisa aja habis 1 miliar juga gak apa-apa. Cuman untuk realitanya kita bahas saja lah. Begini ya guys ya. Berdasarkan pengalaman saya itu setelah saya menggeluti dunia perkambingan, ternyata kambing itu dapat memiliki keuntungan apabila segala sesuatunya dilaksanakan dengan kesederhanaan guys. Kesederhanaan. Contoh kecil, kalau kita mau membuat kandang ya misalkan segala baru ya, beli di material dan sebagainya ya, otomatis jatuhnya sama dengan harga rumah. Pasti itu jatuhnya itu akan berjuta-juta lah. Nah, sementara itu kambing, apalagi kalau dalam posisi belajar itu ya, mau balik modalnya ya jelas lama lah. Nah, kapan itu waktu balik modal kambing cepat? Nah, ada waktunya. Di antaranya satunya, jadi kalau ada pertanyaan kapan cina bisnis ternak kambing atau baik itu peterning atau breeding balik modalnya cepat. Nah, satu itu bisa cepat kalau kita sudah memahami titik begitu guys. Kalau sebatas belum paham mah jangan berharap balik modal lah. Domba bisa hidup dan gemuk itu udah poin besar guys. Poin besar guys. Jadi andaikan beginilah ya, dalam hitungan kan punya 10 lahir misalkan 5 bulan, mengandung 2 bulan, melahirkan dan membesarkan anak, jatuh misalkan kalau punya 10 lahir 2 jadi 20 dikali 800 jadi 16 juta dan seterusnya. Nah, itu kan teori-teori, sebenarnya itu bisa direalkan kalau kitanya sudah memadai ilmunya guys. Kalau masih belajar boro-boro sampai ke sana. Bisa hidup juga domba dikandangin, waduh itu sudah prestasi lah. Nah, kesananya baru itu kalau sudah bisa dan sebagainya, nah baru hitung-hitungannya dapat begitu guys. Nah, kemudian supaya semangatnya kita pol gitunya, setiap orang pasti bisa titik begitu guys. Jadi syaratnya apa? Ya syaratnya adalah kita harus terus-terusan riset guys. Riset saja terus-terusan. Contoh kecil lah, mengapa domba teh misalkan kok lemas gitunya, loyo, matanya misalkan sayu. Nah, mungkin itu salah satunya. Oh, hijauannya kurang banyak. Sebab tetap patokannya adalah pakan. Kalau pakan kurang banyak ya mungkin kurang energi loyo ya, mungkin itu kita disatukan sama domba-domba yang lain yang mungkin lebih besar
atau ya gimana lah. Jadi silahkan saja itu di riset saja sendiri ya. Mengapa domba teh seperti ini seperti itu. Nah di riset terus. Pokoknya kalau benar-benar sudah bisa, nah baru hitung-hitungan tadi itu hitung-hitungan secara matematik itu masuk gitu ya. Nah kembali lagi kenapa itu kandang domba kebanyakan dilihat-lihatnya ya dari kayu bekas, bukan dari kayu-kayu yang bagus apalagi jati dan sebagainya begitu ya. Nah saya jawab dulu. Satu, ini asumsi pribadi ya, bukan asumsi secara lamun urang teh mah berdasarkan riset atau tesis atau apalah. Nah, yang pertama, kalau di YouTube itu memang seperti itu, guys. Jadi si kandang domba teh pada bagus. Terus progresnya pada bagus. Ya progres itu kemajuan pada bagus. Misalkan cenah tahun pertama kandangnya seperti ini, tahun kedua sudah punya kebun, tahun ketiga wah udah gagah begitunya. Nah itu padahal itu sebenarnya menggulirkan uang saja, itu bukan hasil ternak. Itu seolah-olah kita punya uang 1 miliar merenan buat peternakan, ya otomatis lah 1 bulan juga mau buat apa juga bisa. Tapi kalau modalnya atau kemajuannya dari ternak, ya semua orang juga bisa menjawab lah. Andai kan punya 20-nya merenan di samping ada yang tidak beranak atau tetapi tetap saja patokan saya mah kalau misalkan sudah bisa mah pasti bisa gitu guys. Misalkan punya 20 beranak 2 jadi 40, 1 tahun 80 kali 8, nah bisa itu guys kalau sudah bisa begitu ya. Jadi iming-imingnya itu ya kalau sudah bisa pasti bisa, hitung-hitungan secara matematika pasti kecapai. Meskipun yang namanya nyawa itu ya tidak bisa diprediksi karena kan banyak faktor lah, seperti faktor lingkungan mungkin ya, atau kecelakaan atau sebagainya. Kan bisa saja kita sudah paham hiji saat mengarit, ternyata rumput yang diarit sudah dikasih misalkan pestisida tertentu, misalkan ada yang membuang misalkan atau gimana lah, ya otomatis si domba kan akan pada sakit. Nah di sana kan timbul masalah, bisa kembung, bisa ngalamun si domba tidak nyatu, lumpuh dan sebagainya. Nah ini jadi alasan teh mengapa kandang domba asal-asalan, ya otomatis ke satu manusia itu kan punya akal guys. Ya otomatis merenan ari penghasilan belum tentu mah ngapain kita ngemodal besar-besar untuk buat kandang gitu guys. Jadi biasanya kandang itu seadanya. Karena apa? Ya kan manusia teh pinter. Jadi tahu, aduh cenah merenan di kambing mah punya bati teh lama. Daripada habis ke kandang mah seadanya aja saja begitu. Jadi patokannya itu kandang jelek teh bukan identik dengan tidak punya uang gitu guys. Melainkan kandang yang jelek teh identiknya teh dengan wawasan, ilmu dan akal manusia begitu. Karena manusia itu banyak akal, seolah-olah kalau dipersulit di sini pasti di sebelah sana itu buka jalurnya begitu guys. Jadi kalau misalkan begini, memang dombanya itu jutaannya, andaikan 1 domba 1,5 juta punya 10 kan otomatis udah 15 juta merenannya. Atau misalkan punya domba 20 ya kali 1,5 juta udah 35 juta. Tapi kok kandangnya seperti ini? Nah kembali lagi itu bukannya tidak punya uang guys, melainkan ya akal berbicara harus seperti itu. Ya segitu dulu nih di Arjatapa, mudah-mudahan dapat terjawab itu mengapahnya itu. Jadi kesimpulannya, kandang domba kok jelek, katanya jutaan cenah dombanya. Nah dikarenakan ya memang arahnya harus ke sana. Kalau di YouTube mah memang pada bagus mah itu mah ya itu mungkin demi konten guys. Kan banyak orang itu demi konten itu ya, misalkan karena demi konten dia ngasih uang, misalkan karena apa ya karena demi konten. Aslinya makan banyak itu di depan kamera mah bager kabatur, ternyata istrina mah bilang dia mah pelit. Nah kenyataan mah eta guys. Ya segitu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.